Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murjimati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah bi qulatilati atiki. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa biman nima. Alhamdulillah la kulliya alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Sob, ini ada curhat. Selamat siang, saya nasabah Bank BPR Amorang, Pingkan Mailing Mononimbar, alamat Desa Kapitu, Jalan Trans Sulawesi, samping Indomaret, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saya nasabah Bank BPR selama 2013 akhir sampai sekarang. Kasus saya sampai di pengadilan tidak ada selesai-selesainya karena saya pribadi nasabah ada itikat baik untuk mengangsur angsuran tersebut, tapi dari pihak bank ingin ngotot ambil rumah saya sampai di persidangan. Dan 2018 putusan NO. Dan sekarang kemarin Bank Prismadana juga bikin ulah, tidak sepengetahuan kami keluarga, rumah dan tanah saya ini diukur diam-diam. Waktu sebelum pengukuran kemarin, dari pihak bank datang ke rumah saya bercerita, katanya rumah dan tanah ini milik mereka karena ini sudah diasuransikan di AIDA. Saya bilang sama mereka, saya berikan kesempatan kepada kami karena kami masih mampu untuk mengangsur setiap bulan sesuai dengan kemampuan kami. Tapi kata Bank Prismadana tidak bisa. Rumah dan tanah bangunan ini milik mereka. Undang-undang dari mana itu? Tolong bantu saya, Pak, karena kami buta hukum, kami orang desa, kami tidak ada teman pengacara. Tidak sengaja saya buka YouTube, saya lihat di YouTuber, di Google, saya dapat Pak Ridwan Bali yang banyak membantu orang-orang. Untuk itu saya coba hubungi Pak Ridwan supaya Pak Ridwan ada hati untuk bisa membantu kami, keluarga kami, biar dari kejauhan, supaya Bapak Ridwan Bali mendapat berkah, sukses usaha. Karena Dari Bu Pingkan dari Manado ya, ke Sulawesi Utara ya. Dia pertamanya hutang di BPR sekitar 200 jutaan, udah gitu 250 jutaan, udah gitu ditawari untuk top up, diiming-imingi oleh sebuah BPR untuk pindah ke BPR-nya dia gitu. Karena melihat jaminannya cukup besar 1,3 miliar, sehingga diberikan top up sebesar 250 juta, jadi 500 juta, dia terima 2 juta gitu. Dengan harapan, ini sebenarnya tindakan yang bodoh ya. Sudah enak di BRI yang bunganya kecil, tiba-tiba dipindahkan ke satu bank yang bunganya lebih besar gitu, di BPR lagi. Bukan saya gimana, harusnya kan dari BPR tarik ke kalau dulu ya, ketika saya main riba ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Anda. Saya rubah tadinya di bank-bank yang suku bunganya besar, saya pindahkan ke suku bunga kecil gitu. Malah saya pindahkan ke bank muamalah atau syariah supaya saya bisa lebih baik lah dikit gitu. Tapi sekarang saya udah tolak sama sekali. Tapi intinya ini, jangan mindahkan bunga dari bunga besar kecil ke bunga besar, kan sama dengan bunuh diri. Nah, di top up pun, setelah di top up dia terima hanya 200 juta, 50 juta untuk biaya administrasi dan yang lainnya. Dan berjalan beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya macet gitu. Sampai sekarang macet, kapan hari. Nah, kemarin ini masuk pengadilan segala macam-macam, ternyata putusan NO gitu. Dia mengundangkan jasa pengacara, katanya sih ya di pengadilan kan ada pengacara segala macam-macam. Katanya gratis gitu, padahal ternyata apa? Ternyata dia bayar pertama 15 juta, berapa juta, ujung-ujungnya kurang lebih 80 juta dia keluar gitu. Dan akhirnya di pengadilan kalah dengan NO itu kurang pihak. Dan dia bilang
Pak Ridwan ini gimana ya? Tapi bilang memang namanya orang nggak bisa gratisan dong. Kalau pakai gunakan jasa pengacara ya wajar gitu. Biasanya memang nilainya sekitar 50 sampai 80 juta gitu untuk satu di pengadilan negeri. Jadi kalau Anda memang tidak ada dana segala macam-macam, saran saya untuk jadi pengacara di sendiri, ikutin WA Group SKDA gitu. Terus dia menjadi pengacara NO, dan beberapa tahun 6 bulan kemudian pihak bank datang langsung ngukur-ngukur sekarang ini. Dengan alasan apa? Dengan alasan sudah di AIDA gitu. Nah, padahal AIDA itu ada beberapa syarat gitu. Harus ada persetujuan dari konsumen dan itu harus ditandatangani, bukan hanya ini, harus disaksikan oleh notaris juga gitu. Kenapa? Karena itu pengalihan hak gitu. AIDA itu anggunan yang dialihkan gitu. Dialihkan ke bank. Jadi malah banknya ngomong bahwa ini miliknya dia sekarang, ini rumah itu gitu. Dengan ukur dan yang lainnya. Apa yang harus ini lakukan? Tetap kita balikin, ini kan udah mau masuk ke jalur keras-kerasan gitu. Balikin ini masuk ke jalur negosiasi gitu. Dengan cara apa? Kirimin SP1, payment history mau standing, mintakan, berarti terus berlanjut sampai ke depannya gitu. Kalau minta bimbingan di SKD aja. Kenapa? Karena kita untuk proses negosiasi kita butuh data yang cukup gitu. Pertama data kita harus tahu dulu hutang kita berapa sih gitu. Jangan-jangan kita salah persepsinya, menurut kita hutangnya segini, menurut bank segini. Nah itu harus disamakan gitu. Kita minta payment history supaya ada data gitu. Bank itu wajib memberikan itu, kalau enggak tembusan sampai ke OJK gitu. Karena dia menyalahi undang-undang perlindungan konsumen ya, pasal 28 ya. Jadi undang-undang nomor 28 ya, tentang perlindungan konsumen gitu. Jadi intinya seperti itu. Terus kumpulkan data dulu segala macam-macam dari payment history, outstanding dan yang lainnya. Dan ketika pihak bank memaksakan diri, setiap negosiasi sekarang kalau bisa ada saksi dan juga buatin video selfie. Mereka datang, ketika orang bank datang untuk ngukur-ngukur, bilang aja, Pak saya videokan selfie kan, saya tidak mengizinkan gitu. Karena kalau dia main ngukur sendiri tanpa izin pengetahuan kita, dia main ngukur-ngukur sendiri segala macam-macam, itu kita bisa pakai untuk masuk ke pekarangan rumah kita tanpa izin gitu, bisa masuk pidana gitu, meskipun ancaman kecil. Tapi kita atur, kita masukkan. Jadi apapun yang kita punya, bukti, saksi, segalanya harus kita kumpulkan. Dan kalau bisa, yang tadi, yang gugatan yang tadi, putusan pengadilannya, Anda harus dapat dulu. Kalau memang kepepet, kita akan lakukan gugatan ulang dulu. Kalau bisa, gugat pakai sendiri-sendiri, dan saya butuh putusan pengadilannya, harus ada putusan pengadilan. NO kemarin itu NO-nya kenapa gitu. Jadi NO itu bukan berarti kalah, tapi kurang pihak gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, jadi bank itu bisa melakukan AIDA, bisa gitu, tapi tidak bisa semena-mena seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, harus ada persetujuan. Biasanya AIDA itu diberikan waktu 1 tahun oleh bank segala macam-macam untuk tanpa bunga, tanpa denda dan yang lainnya, bla bla bla. Kita harus bisa menyelesaikan. Itu pengalaman saya dulu ya dengan salah satu bank. Tiba-tiba sore-sore saya ditekan habis-habisan, saya serahkan tanda tangan dan istri saya gitu. Ternyata pas saya baca ini AIDA gitu. Jadi kalau 1 tahun tidak terlaksana, tidak terpenuhi, maka itu otomatis jangka waktu itu akan setelah jangka waktu habis otomatis menjadi milik bank gitu. Jadi AIDA itu anggunan yang dialihkan itu biasanya diberikan jangka waktu. Kamu minta berapa bulan sih, berapa tahun sih gitu. Berapa tahun. Nah, kemarin ada yang kasus di Makassar, nilai aset 13 miliar itu hilang, hutangnya cuma 2,5 atau 3 miliar gitu. Itu sampai hilang sob asetnya gitu. Dia dengan bangganya, Pak Ridwan saya sudah dapat kok ini untuk 1 tahun tanpa bunga, tanpa denda. Ternyata pas itu tanda tangan saya lihat ini AIDA Pak gitu. Pas saya baca suratnya itu AIDA gitu. Dan sudah habis dalam minggu depan gitu. Dan sekarang akhirnya apa juga? Ketika sudah habis waktunya, dikasih waktu 1 tahun, habis waktunya, itu menjadi otomatis menjadi milik bank gitu. Karena apa? Karena kita sudah menyetujui, kita, istri kita di hadapan notaris gitu. Ada perjanjian hitam di atas putihnya gitu. Nah kalau Bu ini Pingkan ini untungnya tidak mau tanda tangan gitu. Contoh AIDA-nya ada tempat saya gitu. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi ketika udah habis masanya berarti itu udah otomatis beralih ke milik bank dan bank bisa menjualkan ke yang lain. Dan kalau kita menempati itu kita ilegal gitu. Dia bisa ngusir kita sewaktu-waktu gitu. Tapi biasanya itu tidak mudah juga dilakukan kalau kita masih ada niat baik gitu. Negosikan aja. Nah sekarang ini kalau di Bu Pingkan ini yang di Manado, ini belum masuk proses AIDA, cuman bank mengklaim itu sudah AIDA. Wajar bank itu panik segala macam-macam karena kita tidak ada solusi. Nah supaya kita bisa negosiasi lancar segala macam-macam, Bu Pingkan itu harus ada solusi bagaimana penyelesaiannya gitu. Kalau hanya nyicil, menurut bank tidak bakal disetujui. Kalau cicilan hanya seadanya, sekedarnya, dan itu dalam waktu yang banyak, pasti bank tidak menyetujui gitu. Kasih pilihan lain dengan cara apa? Dengan harus rela untuk menjual rumah aset kita gitu.
saya melakukan itu di negosiasi bank. Kenapa saya lancar negosiasi bank? Karena saya bilang malah pihak bank yang melakukan penjualan, suruh nyari konsumen itu. Contoh villa saya yang di Ungasan itu, saya bilang saya bisa lunasi ini malah tidak terkait dengan ini. Saya akan jual aset saya baik yang terkait dan tidak terkait dengan bank itu. Saya kasih listnya segala macam, kasih bank, kasih datanya segala macam, bank nyarikan gitu. Ternyata bank bisa dapatkan penjualnya gitu. Dan alhamdulillah bisa negosiasi, dan alhamdulillah saya bisa nego sampai kurang, sampai negonya saya bisa dikurangi sampai 1,5 miliar sob. Jadi hampir 50% lebih. Itu yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ingin menyelesaikan, karena ada solusinya gitu. Jadi Bupingkan juga sama, solusinya gimana? Apa mau jual aset, apa mau dijual apa yang bisa dilakukan gitu untuk menyelesaikan hutang ini. Tapi sebelum itu seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi Bupingkan, karena sudah ada di grup, kita akan kasih tip-tipnya step demi step gitu, tinggal jalankan aja. Jangan khawatir, meskipun kita beda agama, beda suku, di SKDA kita adalah satu gitu. Yang penting saling membantu. Saya sarankan juga kalau mau gabung dengan SKDA, itu wajib saling membantu, karena hal yang paling mudah adalah ketika Anda mau dibantu oleh Tuhan, Anda harus bantu orang lain, siapapun orangnya gitu. Jadi jangan sampai hanya tergantung dengan saya, tapi harus bantu dengan yang lainnya juga gitu. Harus saling tergantung, karena SKDA itu milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.